Haleluya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Ya, oke, kita mulai. Tema minggu ini adalah learning from Christ, humility. Belajar rendah hati seperti Kristus. Ya, kita harus belajar rendah hati seperti Kristus. Saudara lihat Kristus. Kristus rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia tidak hanya rendah hati, tapi dia merendahkan dirinya bagi kita semua. Dia tidak hanya rendah hati, tapi dia merendahkan dirinya untuk datang menjadi manusia, mati ganti kita untuk menebus dosa kita. Dia cuma minta kita rendah hati. Dengar, dia cuma minta kita rendah hati. Kita nggak merendahkan hati, merendahkan diri kita, tapi rendah hati itu yang dia minta dari hidup kita. Kita nggak sampai berdarah. Dia cuma bilang gini, rendah hati saja. Haleluya. Nah, ini hal yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, tema April ini, bulan April ini adalah practicing humility, mempraktekkan kerendahan hati. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Jadi kita mempraktekkan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Jadi cuma tidak hanya mendengarkan kebenaran firman tentang rendah hati, tentang berdamai, tentang mengampuni, tetapi kita mau melakukan itu di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi tema hari ini itu bicara tentang itu tadi. Ya, rendah hati seperti Kristus, atau belajar rendah hati seperti Kristus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Saudara perhatikan baik-baik, kalau kamu nggak rendah hati, kamu tidak ada punya hubungan baik dengan sesama kamu, dengan orang lain. Haleluya. Kalau kita nggak rendah hati, kita pasti tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan orang lain, kita harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, tidak mungkin kamu bisa bangun hubungan dengan orang lain. Siapa yang mau bangun hubungan dengan orang yang tinggi hati? Siapa yang mau bangun hubungan dengan orang yang sombong? Siapa yang mau bangun hubungan dengan orang yang angkuh? Kira-kira siapa di sini yang bisa bangun hubungan dengan mereka? Amin. Ada nggak? Halo? Ada nggak? Ada nggak bisa bangun hubungan dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang nggak mau mengalah? Kira-kira ada nggak yang mampu membangun hubungan dengan mereka? Hah? Halo? Halo? Bapak Ibu, nggak tidur kan? Hah? Jadi kalau mau bangun hubungan, memang harus punya rendah hati, baru bisa bangun hubungan baik dengan orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya, kalau saudara angkuh, saudara sombong, tidak mungkin orang mau bergaul dengan saudara. Saya jamin 100%. Dan mungkin orang mau bergaul dengan kita kalau kita sombong, kalau kita angkuh. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam kerendahan hati, pasti banyak orang yang datang cari kita. Untuk apa? Untuk bangun hubungan dengan dia. Nah, Yesus pun begitu. Kita lihat, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk membangun hubungan dengan Bapa, menggantikan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa melalui Kristus. Dengar, dia jadi Allah, dia harus rela turun menjadi manusia bukan hanya menjadi manusia, tapi dia mati bagi kita. Dengar, dia tidak hanya merendahkan hati dia, tapi dia merendahkan seluruh diri dia untuk kita. Hari ini dia cuma minta begini, rendah hati saja. Kamu sampai kamu nggak berdarah, kamu cuma rendah hati doang. Itu yang dia minta dari hidup kita. Ya, dengan rendah hati kita mendapat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dengan rendah hati kita menyingkirkan keegoisan dan memelihara persatuan. Itu penting. Ya, jadi dengan rendah hati itu kita mendapatkan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Orang yang rendah hati itu pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang rendah hati itu pasti ditolong oleh Tuhan. Orang yang rendah hati dengan baik, dia pasti akan mendapat kekuatan Tuhan. Pasti itu. Kenapa? Ya karena dia melakukan kebenaran. Sekali lagi, Allah, Yesus itu bekerja sesuai dengan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Ya, dia bekerja sesuai dengan kebenarannya. Nah, kerendahan hati bukanlah kelemahan. Dengar baik. Kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan sejati yang datang dari Tuhan menopang kehidupan kita.
Betul kan? Kadang-kadang orang bilang ini dia rendah hati itu jadi apa? Lemah. Enggak, kamu enggak lemah, tapi kamu kuat. Orang berpikir gini, kalau aku rendah hati, karena orang-orangnya ya manfaatin aku. Enggak. Dengar, ketika kamu rendah hati, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dengar, Tuhan ada di sana untuk menolong kamu. Dan dengar, semua yang Tuhan kerjakan itu pasti akan baik. Haleluya. Semua yang Tuhan kerjakan itu pasti akan baik, termasuk kerendahan hati. Ketika kamu hidup rendah hati, kamu bukan orang yang lemah, tapi kamu akan menjadi orang yang kuat. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, Rasul Paulus bilang begini, justru aku lemah, aku menjadi kuat. Amin. Karena gini, dia sedang menyingkirkan kedagingan dia. Dia sedang menyingkirkan semua apa? Dia berpikir dia pintar, dia berpikir dia cerdas, dia berpikir dia kuat, dia berpikir dia hebat. Dia sedang singkirkan itu dari hadapan Tuhan. Lalu dia bilang begini, aku berserah kepadamu Tuhan. Justru dalam kelemahan itulah, dengar, Paulus menjadi kuat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Justru di dalam kelemahan yang orang dunia bilang lemah, kamu jadi kuat. Karena kamu tidak pakai kekuatan kamu, kamu tidak pakai kepintaran kamu tidak pakai kehebatan kamu yang menurut kamu hebat. Tetapi kamu berserah kepada Tuhan yang punya segala-galanya, dan dia yang ambil alih seluruh kehidupan. Haleluya. Itu kerendahan hati. Jadi bukan kamu orang yang lemah, enggak, kamu orang yang kuat. Bilang kiri kanan, kalau aku rendah hati aku kuat. Iya. Jadi itu adalah kekuatan sejati yang membawa kita semakin dekat dengan Allah dan memuliakan namanya dalam setiap hidup kita. Jadi ketika kamu meragukan kerendahan hati, kebenaran Tuhan, bukan saja kamu kuat, tetapi kamu sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kan itu sebenarnya tujuan Tuhan bagi hidup kita kan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tuh gini. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun, dengar, tujuan Tuhan cuma satu. Memuliakan Dia dalam setiap usahamu, memuliakan Dia dalam setiap bisnis, memuliakan Dia dalam setiap pelayanan, memuliakan Dia dalam setiap keluarga. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kamu tidak memuliakan Dia, berhenti, nggak usah lakukan itu. Atau gini, kamu rubah hatimu. Haleluya. Kamu rubah hatimu supaya kamu tahu apa yang kamu lakukan ini bagi Tuhan dimuliakan. Nah kadang-kadang kan kita sombong, kita angkuh, kita kepingin gini supaya orang lihat apa yang kita bisa lakukan. Itu bukan rendah hati, itu sombong, itu angkuh, itu congkak. Haleluya. Kamu lakukan sesuatu yang berhasil, kamu tahu gini, itu bukan aku, tetapi itu Tuhan. Itu kerendahan hati. Haleluya. Amin. Tapi yang benar-benar bukan cuma keluar dari mulut, tapi hatinya masih angkuh. Hatinya sih kepingin supaya orang ngomong kamu hebat. Orang ngomong, supaya orang ini bisa ngomong aku nih hebat. Atau contoh dalam pelayanan lah, waktu aku khotbah, orang semua bilang bagus khotbah. Enggak, bukan itu. Tapi apa yang disampaikan itu memuliakan Tuhan. Sama ketika main musik, ketika menjadi song leader, ketika jadi singer, apa yang kita lakukan di atas ini bukan untuk kita, bukan untuk hadiah itu hebat gitu, bukan. Tapi Yesus dimuliakan melalui song leader yang dia lakukan di sini. Amin. Amin saudara. Atau pemusik, semuanya karena Yesus dimuliakan, bukan karena kita. Jadi dengar, ketika orang mulai ngangkat-ngangkat kita, balikin itu. Harus bawa orang untuk berpikir bahwa bukan aku, tapi Yesus yang harus kamu muliakan. Haleluya. Sehingga ketika engkau masuk di dalam satu gereja, engkau tahu bahwa engkau sedang cari Tuhan, bukan cari manusia. Bukan cari pengkhotbah, bukan cari song leader yang kamu suka, bukan cari pemusik yang hebat. Yang setuju katakan amin. Bukan cari teman, tapi kamu sedang datang untuk menyembah Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu, nah itu baru benar. Kalau yang kamu lakukan sama dan repot. Filipi pasal ini nih. Filipi pasal 2 5-8 dia bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Alkitab bilang begini, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan apa? Ayat selanjutnya dia bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita kadang-kadang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang buat kita jadi sombong itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Tapi kita masih sombong dengan itu, kita masih angkuh, kita masih mempertahankan itu dalam hidup kita. Saya mau katakan bagi kita hari ini, lepaskan itu, kosongkan itu dalam hidupmu. Tahu bahwa bukan engkau punya, tapi itu Tuhan punya. Haleluya. Tuhan kasih itu bagi kamu untuk memuliakan Dia. Yang setuju katakan amin. Tuhan kasih itu bagi kita untuk apa? Memuliakan Dia, meninggikan Dia. Nah, itu yang harus kita bawa. Dia bilang ini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan kealahan Dia. Yesus, Dia tidak mempertahankan kealahan Dia walaupun Dia Allah. Dengar, walaupun Dia Allah, Dia tidak mempertahankan kealahannya. Kita bilang ini, tapi Dia mengosongkan dirinya. Coba lihat, Dia mengosongkan. Nah, orang bilang ini, kalau mengosongkan diri lemah dong, berarti orang gak kuat. Bukan. Dia mengosongkan dirinya, lalu dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, pencipta datang menjadi sama dengan yang sama dengan yang diciptakan. Pencipta mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti yang diciptakan. Jadi gini, saudara, Dia tidak hanya Dia tidak hanya rendah hati, tapi Dia berikan segala-galanya di dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Dia berikan segala-galanya dalam hidup. Dia tidak hanya rendah hati, tapi Dia berikan dirinya turun sendiri, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itu sudah paling rendah itu. Yesus jadi manusia itu penghinaan besar bagi Dia. Dengar baik-baik, Yesus jadi manusia itu penghinaan besar bagi Yesus. Tapi Dia tetap mau melakukan itu. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya yang harus diselamatkan, Dia harus jadi gitu. Haleluya. Sekarang Dia minta begini cuma sedikit aja, Dia rendah hati lah gitu. Nah, kita sendiri tidak mau. Gimana? Perlu kita belajar rendah hati. Yang setuju katakan amin. Seperti Yesus rendah hati, Dia mengosongkan dirinya, ya, dan dalam keadaan sebagai manusia. Dengar, Ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Alkitab tidak bilang merendahkan hati, tapi merendahkan dirinya, taat sampai mati. Tidak hanya merendahkan diri, tapi Dia harus mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya, amin. Nah, sebentar lagi kita masuk di Jumat Agung dan juga Paskah. Nah, ini pun pasti kita bahas saja. Tapi hari ini kita bahas tentang kerendahan hati seperti Yesus. Belajar kerendahan hati seperti Kristus. Jadi saya mau bilang bagi kita, hari ini mari kita belajar itu. Karena Dia sudah melakukannya lebih dahulu kepada kita. Bahkan Dia mati sampai di kayu salib. Itu Dia lakukan karena siapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Karena kita semua. Kita dipanggil untuk rendah hati. Seperti Kristus dalam berbagai konteks kehidupan. Semua. Yes, berbagai konteks kehidupan kita dipanggil untuk. Jangan cuma di gereja doang. Kadang-kadang kan kita di gereja kayak malaikat terang semua kan. Orang-orang suci semua. Betul kan? Betul apa benar? Halo? Hah? Betul apa benar? Betul kan? Kita kalau di gereja itu seperti orang-orang suci semua. Tapi saya berharap kita semua di sini orang-orang yang suci, orang-orang benar semua. Orang-orang yang bukan orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Ya, kalau orang benar nggak ada. Orang yang sudah dibenarkan ada. Orang yang dilayakan ada. Orang yang layak nggak ada. Haleluya.
Bilang kiri kanan, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dilayakkan. Tuh. Nah, hidup dalam kebenaran itu seperti itu. Jadi kerendahan hati itu memuliakan Allah. Jadi kalau ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita sedang memuliakan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sedang memuliakan Dia, kita sedang meninggikan Dia. Jadi kalau kita hidup dalam kerendahan, kita nggak sombong, nggak angkuh, kita sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu hebat, walaupun kamu bisa apa saja, tapi kalau kamu hidup dalam kerendahan hati, kamu sedang memuliakan Tuhan. Kamu sedang meninggikan Dia. Amin, saudara. Tapi jangan bohong-bohong juga. Kadang-kadang kita bilang, oh aku rendah hati, padahal masih sombong, masih angkuh. Itu yang tadi saya bilang, kepingin orang lain ngakuin kita hebat, nah itu masih sombong. Itu masih angkuh. Jangan kayak begitu, tapi belajar. Karena ini proses bagi kita kan. Kita semua belajar. Kadang-kadang saya begitu juga. Karena kita manusia. Daging ini kadang-kadang suka begitu, mau dipuji. Yang setuju katakan amin? No, daging itu mau diangkat-angkat begitu. Tapi kalau nggak mau diangkat tuh kadang-kadang suka, orang gitu ya udah bikin begitu kok nggak dipuji, nggak diangkat, aku nggak ngomong kayak apa kayak. Nah itu kita masih sombong tuh. Itu kita masih angkuh tuh. Ketika kau bikin sesuatu, lalu orang lain tidak kasih penghormatan bagi kamu, tapi kamu tetap sukacita, kamu sedang rendah hati. Yang setuju katakan amin? Kamu rendah hati. Kamu sedang memuliakan Dia, meninggikan Dia. Kenapa? Karena Tuhan yang angkat kamu nanti. Nanti Tuhan yang puji kamu. Enggak usah manusia. Haleluya. Karena kalau manusia puji, ada sesuatu yang di belakang lagi yang Dia akan buat bagi kamu. Tapi kalau Tuhan udah, kalau Tuhan puji, kalau Tuhan angkat, itu berarti Dia ngangkat kamu sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin? Karena manusia kalau ngangkat kamu, jaga, satu waktu dia akan jatuhkan kamu lebih parah lagi. Betul kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Coba lihat nih, manusia kalau ngangkat kamu, temanmu, atau saudaramu, atau siapa saja yang suka ngangkat-ngangkat kamu, lihat deh, satu waktu kalau kamu salah, dia akan hempaskan kamu lebih jahat daripada itu. Jadi jaga, mendingan kamu berkenan kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Daripada kamu berkenan kepada manusia. Karena gini, dengar ini baik-baik. Ketika kamu berkenan kepada Allah, pasti kamu akan berkenan kepada manusia. Halo? Amin. Dengar. Cari perkenanan Allah, bukan cari perkenanan manusia. Kalau kamu berkenan kepada Allah, pasti kamu juga akan berkenan kepada manusia. Karena Allah yang akan merubah hati manusia untuk dapat mengasihi kamu. Tapi kalau kamu cari perkenanan dari manusia, dengar baik-baik. Mungkin hari itu oke. Kamu kasih sesuatu ke dia oke. Tapi lama-lama kalau kamu nggak kasih sesuatu ke dia, kacau. Dia akan jatuhkan kamu habis-habisan. Dan dia akan hancurkan kamu. Itu manusia. Nah kita harus jaga. Jangan sampai akhirnya kita seperti itu. Tapi kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Allah berarti menyadari keterbatasan diri kita dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Jadi begini, kerendahan hati itu dalam hubungan kita dengan Allah itu berarti ini, menyadari bahwa saya ini terbatas, bahwa aku ini nggak mampu, ya hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kekuatan bagiku sehingga aku mampu untuk mengampuni dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tapi kalau kamu sendiri, kamu gak bakalan mampu untuk mengampuni. Manusia kamu, daging kamu gak bakalan mampu untuk mengasihi, mengampuni. Apalagi kalau orang sudah menjatuhkan kamu, apalagi kalau orang sudah fitnah kamu, apalagi kalau orang sudah marah-marah kamu, sudah maki-maki kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan kalau daging? Duh, coba. Pasti kamu akan balas. Kalau daging pasti balas. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kekuatan Tuhan ada dalam hidup kamu, justru kamu akan memberkati dia. Kan itu yang Tuhan mau kan? Itu yang Tuhan mau. Ketika kamu melakukan itu, kamu sedang memuliakan Allah. Jangan bilang gini, oh saya nyanyi saja memuliakan Allah. Enggak. Tindakan kamu dalam kerendahan hati pun, itu memuliakan Tuhan. Halo?
Tindakan kamu dalam kerendahan hatimu memuliakan Tuhan. Kita tunduk kepada kehendak Allah dan tidak bersandar. Jadi kita itu ketika berserah kepada Tuhan, kita sedang tunduk kepada kedaulatan Allah, bukan kehendak kita. Amin, saudara. Lihat ini, kita lihat ya. Yang pertama, meneladani sikap dan pikiran Kristus. Alkitab bilang begini, Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang setuju katakan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Harus membedakan lemah lembut dan lemah apa? Harus membedakan lemah lembut dan lemah. Nah, tahu kan gaya aku begini? Harus membedakan itu, lemah lembut dan lemah gemulai. Halo. Jangan pikir gini, lemah lembut berarti saya orang lemah, orang yang enggak. Kamu enggak gitu. Kalau kamu ngerasa diri begitu, ya udah kamu begitu. Tapi nggak mau begitu kan? Halo? Aduh, orang-orang di sini mukanya semoga ada gitu. Coba dong senyum sedikit. Coba, terima firman tuh harus sukacita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima firman tuh harus sukacita. Ya. Akhirnya kita yang di depan juga mau ngomong juga susah banget gitu keluarnya, karena lihat wajah yang begitu seram dan menyeramkan. Nah, dia bilang ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Yesus itu lemah lembut dan apa? Rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kamu rendah hati, kamu lemah lembut, dengar, jiwamu itu pasti dapat ketenangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau jiwamu dapat ketenangan, dengar, tubuhmu pasti sehat. Halo, nggak sakit-sakitan. Karena kita bilang begini, hati yang gembira adalah obat doa. Obat yang apa? Obat yang manjur. Nah, kenapa sakit cari obat yang manjur di apotik? Halo. Sekarang saya tanya, obat yang manjur di mana? Obat yang manjur mana? Hati yang gembira itu obat yang manjur kata Alkitab kan? Betul nggak? Betul apa benar? Obat yang manjur itu apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pertanyaannya, kenapa sampai ketika kamu sakit cari obat di apotik? Padahal obat yang manjur ada di dalam hati kamu. Halo? Halo? Nah, pertanyaan berikutnya begini, apakah beli obat di apotik salah? Sekali lagi, apakah beli obat di apotik salah? Nggak salah, karena Tuhan juga bisa pakai obat kan? Tuhan juga bisa pakai obat di apotik kan, untuk menyembuhkan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Cuma Tuhan kepingin kita sadar gini, bahwa sebenarnya ada obat yang manjur di dalam hidupmu. Yaitu apa? Hati yang gembira. Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengar, kehidupan itu dimulai dari mana? Hatimu. Yang setuju katakan amin. Makanya hatimu itu harus tetap gembira, bersukacita. Respon dari gembira hatimu akan terpancar dari apa? Respon dari hatimu yang gembira akan terpancar di mana? Nah, muka yang berseri-seri, nah muka-muka begini gimana? Tidak berseri. Loh, ini semua harus dibangun seperti itu kan? Jadi kita lihat bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan kalau kamu rendah hati, hidup dalam kerendahan hati.
Wow, itu keren banget saudara. Kita lihat, meneladani sikap dan pikiran Kristus. Coba lihat ini. Meneladani kasih Kristus tanpa syarat, pengampunan dan kerendahan hati. Jadi ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita harus punya pengampunan yang tanpa syarat, tanpa batas. Ketika orang salah, ketika ada saudaramu salah, adikmu salah, kakakmu salah, keluargamu salah, atau orang lain bersalah, kamu dan saya harus mengampuni. Yang setuju katakan. Orang yang rendah hati kayak gitu. Orang yang rendah hati seperti itu. Meneladani kasih Kristus yang aktif, bukan hanya kata-kata tetapi juga dalam tindakan nyata. Yang setuju katakan amin. Ya, kadang-kadang kita bilang begini, oh saya rendah hati, tapi masih sombong, masih angkuh, masih nggak mau memaafkan, masih nggak mau mengampuni. Gimana? Cuma kata-kata doang kan, tindakannya nol. Halo, Yesus dia tidak pandai, dia tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi dalam tindakan pun dia pandai, karena dia lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Ya, orang udah bunuh dia dan sekali-sekali dia bilang, Bapak ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengar, kalau kamu sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kamu mampu lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Stefanus ketika dia sudah dilempari dengan batu sampai mau mati, dia bilang gini, Bapak jangan tanggungkan ini kepada mereka. Orang kalau sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia akan hidup dalam kebenaran. Dan dia akan punya pengampunan tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Coba lihat saudara, kamu belum berdarah, kamu masih suka ngomong cuma sakitnya di sini, sakitnya di sini, sambil mukanya monyong-monyong begitu. Ih, baru sakitnya di sini nggak berdarah. Halo, enggak. Tapi kamu harus tetap mengampuni. Haleluya. Meneladani kerendahan hati dari Kristus telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Meneladani pikiran Kristus yang adalah pikiran Allah yang dia inginkan agar kita juga dapat berpikir dan bertindak seperti dia. Kita harus bertindak, berpikir seperti Kristus dan bertindak seperti dia. Karena gini, semua hal yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Allah. Yang setuju katakan amin. Apapun, ketika kamu hidup dalam Tuhan, semuanya atas seizin Allah. Jadi kalau atas seizin Allah, Allah bertanggung jawab enggak? Kalau atas seizin Allah, Allah bertanggung jawab enggak? Dia pasti bertanggung jawab. Jadi ngapain kamu takut? Haleluya. Ada masalah, ada persoalan apapun, nggak usah takut. Kamu dalam kebenaran, pasti Allah bela. Tapi dengar, waktu kamu bukan waktu Tuhan. Kadang-kadang kita mau cepat-cepat selesaikan, tapi kamu sendiri belum siap untuk selesainya. Jadi kamu harus diproses dulu, diputar-putar di situ dulu. Makanya ketika itu terjadi dalam hidupmu, sabar, tunggu waktu Tuhan. Pasti itu waktu yang terbaik dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nih, cara meneladani Kristus sederhana gini. Mengutamakan orang lain. 1, 2, 3. Terus, dan pada intinya adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu cara meneladani Kristus kan gampang tuh. Untuk dalam kerendahan hati seperti itu. Intinya cuma satu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar, siapa sesama manusia? Bukan orang yang sayang kamu aja, bukan orang yang suka bela-bela kamu aja, bukan orang yang suka memberkati kamu aja, bukan orang yang senang dengan kamu saja, enggak. Orang yang benci dengan kamu, orang yang suka marah-marah dengan kamu, orang yang suka fitnah kamu, orang yang suka ngambek dengan kamu, orang yang suka jahatin kamu, itu kamu harus kasihi. Sama seperti apa? Kamu mengasihi diri kamu sendiri. Halo? Bisa gitu? Nah? Bisa nggak? Benar ya, bisa ya. Hati-hati loh. Saudara lihat itu. Kasihilah sesamamu manusia. Kata sesama manusia itu bukan orang yang cuma sayang kita. Bukan orang yang suka memberkati kita aja. Bukan orang yang baik dengan kita aja. Enggak. Orang yang gak senang dengan kita, orang yang benci kita, orang yang suka marah-marah, orang yang suka maki kita, orang yang suka memfitnah kita, orang yang menjengkelkan kita. Itu kita harus kasihi mereka. Seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pak Ampi jangan begitu.
Orang yang gua sayang aja belum tentu aku kasih seperti diri gua sendiri. Bener gak? Halo? Nah, hari ini Tuhan mau kita seperti itu. Ya, tujuan meneladani Kristus, menjadi murid yang serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi kalau kamu tujuan meneladani Kristus, kerendahan hati itu supaya apa? Kamu menjadi murid dan serupa dengan Kristus. Kan itu tujuan kita semua. Menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Menjadi teladan bagi semua orang. Jadi ketika kamu meneladani Kristus, itu orang akan lihat kamu seperti Kristus. Menjadi dampak bagi orang lain. Hidup dan sikap serta perbuatan kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapannya. Dan melaluinya Yesus Kristus dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kamu melakukan, meneladani semua apa yang Kristus mau dalam hidup kamu, termasuk kerendahan hati, supaya apa? Supaya melaluinya Yesus Kristus dimuliakan. Intinya gitu. Yang kedua, menahan diri dan mengendalikan ego. Firman Tuhan katakan begini, Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Ya, jadi jangan sampai begini. Jangan sampai kita cuma gini, mencari kepentingan diri sendiri, ego. Cuma gini, merasa diri benar. Cuma hanya untuk aku saja, orang lain gak boleh. Gitu. Nah, itu mementingkan diri sendiri. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tapi Tuhan mau apa? Kita mau menahan diri dan mengendalikan setiap ego kita. Kerendahan hati juga ditunjukkan dalam sikap menahan diri dari kesombongan dan marah. Ya, kita tidak boleh cepat tersinggung atau merasa diri paling benar. Gitu. Kadang-kadang kan kita suka merasa diri paling benar. Ya, kita merasa diri paling hebat. Kita merasa diri paling oke lah di situ. Yang lain tuh nggak ada. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Kita harus mengendalikan diri. Kita nggak boleh punya ego yang seperti itu. Rendah hati berarti kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, rendah hati itu bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita mendahulukan kepentingan orang lain. Ini adalah sikap Yesus yang dia tunjukkan sepanjang hidupnya. Perhatikan, kalau kita lihat, gimana Yesus tidak memperhatikan dirinya. Kalau bilang, ya Yesus juga memperhatikan. Coba lihat, ketika dia beri makan 5.000 orang, kita lihat sikap Yesus. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, kita bertanya ini. Ketika sudah mengumpulin 5 roti dan 2 ekor ikan, dia mengangkat roti. Lalu dia berdoa kepada Bapa. Setelah dia berdoa kepada Bapa, dia langsung memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada banyak orang yang ada di sini. Dengar, pada saat itu Yesus lapar nggak? Yesus belum makan pada saat itu. Dari pagi sampai malam itu mereka belum makan. Menurut saudara, Yesus lapar nggak? Lapar. Kalau dia mementingkan diri sendiri, sebelum dia berdoa, sebelum dia kasih ke orang itu, pasti dia sudah duluan makan. Kalau Yesus pasti aku udah 5 itu sudah masuk di perut aku. Bahkan orang lain itu sudah gak dapat itu. Tinggal sisa aja. Sebelum aku kenyang, jangan coba-coba. Nah begitu kan? Kan kita seperti itu. Haleluya. Coba lihat Yesus. Dia langsung membagikannya. Padahal sebenarnya dia juga lapar. Tapi dia lebih mementingkan orang lain, mementingkan para pengikutnya daripada diri dia sendiri. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita harus seperti itu. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Lalu, rendah hati berarti kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang Yesus lakukan. Kolose pasal 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jadilah seorang yang sabar dan belajarlah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu penting, saudara. Ya, di sisi lain, kita pun harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Jangan mau terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu, dan tunjukkanlah sikap lemah lembut dalam perkataan. Haleluya. Amin. Jadi saudara lihat itu, sabarlah kamu
seorang terhadap lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jadi kalau orang ada yang bersalah kepadamu, kamu harus ampuni. Karena kamu sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Kamu harus berdamai dengan mereka. Kenapa? Karena kamu sudah terlebih dahulu diperdamaikan dengan Bapa. Halo? Saudara, kalau kita belajar benar ya, kita akan tahu sebenarnya hidup kita ini, saudara, hidup kita ini tidak berarti tanpa Kristus. Kalau kita benar-benar pelajari. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena gini, tanpa kematian Kristus, sia-sia hidup kita di dunia ini. Makan, tidur, enak, mungkin kamu dapat banyak uang, segala macam. Tapi gini, kita pun punya waktu terbatas di dunia. Betul kan? Kita punya waktu terbatas di dunia. Nah, setelah kamu selesai di dunia ini, kan pertanyaan berikutnya begini, kamu di mana? Haleluya. Kamu di mana? Nah, kalau kamu sudah pegang Kristus, sudah tahu Yesus itu Tuhan dan kamu memperdamaikan kamu dengan Bapa, kamu harus bersyukur. Haleluya. Dan bahkan kamu akan mendamaikan atau menjadi pendamai. Bahkan kamu akan hidup dalam kerendahan hati. Bahkan kamu akan mengampuni orang yang bersalah, yang sangat-sangat bersalah kepadamu. Pasti kamu akan mengampuni mereka. Haleluya. Makanya kamu harus sadar itu. Kembali lagi belajar tentang itu. Supaya kamu sadar bahwa hidup kamu ini tidak akan berarti tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib. Haleluya. Amin, saudara. Loh, amin enggak? Kalau enggak amin, kita enggak selesai. Belajarlah untuk menahan diri dan mengendalikan ego Anda, mulai dari hal-hal kecil. Ya, jadilah pribadi yang memiliki kerendahan hati dalam segala situasi dan kepada semua orang. Segala situasi, bukan situasi yang aman saja. Segala situasi kamu harus merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi orang yang rendah. Ya. Ego yang tidak bisa dikendalikan akan menghancurkan hidup seseorang. Dengar baik, ego yang tidak bisa dikendalikan itu akan menghancurkan hidup seseorang. Jadi kita tidak boleh hidup cuma mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hidup dengan ego kita, tetapi kita harus hidup dalam kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, menggunakan karunia dan talenta. Pemuji pemusik maju ke depan. Alkitab mencatat begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dengar, kerendahan hati mencegah kita menjadi sombong dalam menggunakan karunia atau talenta kita. Sebaliknya, kita memakai segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Saudara perhatikan, orang yang punya karunia, orang yang punya talenta dulu saya belum, ya kalau bilang bertobat sih, bertobat masih gitu-gitu ya. Karena dulu ketika saya pakai karunia saya untuk berdoa bagi orang, terus bisa melihat segala sesuatu, itu sombongnya minta ampun. Orang yang punya karunia tuh kadang-kadang kalau benar-benar gak hidup dalam kebenaran Tuhan, ini sombongnya minta ampun. Saya dulu sombongnya minta ampun. Ini ngaku nih saudara, sombongnya itu minta ampun. Itu jalan tuh kadang-kadang kepalanya gini, gak mau lihat orang lagi. Kenapa? Ya karena gitu, punya karunia, pikir punya karunia. Jadi bisa doakan orang sembuh, bisa lihat orang ini seperti apa, bisa begini, bisa begitu. Kita bisa lakukan itu karena, kita gak berpikir bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Amin. Semuanya itu kan milik Tuhan, bukan milik kita. Kesombongan kita tuh karena kita berpikir itu milik kita, itu kita punya, itu yang buat kita sombong, itu yang buat kita angkuh. Tapi ya, Tuhan itu begitu baik, tetap Dia memberikan itu bagi kita. Karena saya percaya begini, itu semua proses Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita jadi matang, kita jadi dewasa, supaya ketika kita pakai karunia itu, semuanya hanya untuk Tuhan dimuliakan, bukan kita yang ditinggikan. Amin. Kerendahan hati harus menjadi karakter kita dalam segala hal.
sikap, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Ini berarti kita hidup tidak menyombongkan diri, tetapi untuk memuliakan Allah. Dengar? Jadi karunia, talenta yang kita punya, itu harus jadi, kerendahan hati itu harus jadi karakter dalam hidup kita. Sehingga semua karunia, semua talenta yang kita lakukan, itu semuanya cuma satu. Bukan untuk menyombongkan hidup kita, bukan untuk mengagungkan kita, tapi semuanya untuk siapa? Memuliakan Tuhan. Haleluya. Kerendahan hati lahir ketika kita menyadari bahwa segala talenta dan karunia kita berasal dari Allah, dan kita tidak memiliki apa-apa tanpa Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, kesadaran kita tentang itu yang membuat kita gak sombong, yang membuat kita gak angkuh, yang membuat kita gak bilang gini, itu aku, itu gua, bukan kamu. Salah ya. Kesadaran itu yang buat kita tahu begini, bahwa semuanya itu karena Yesus. Yang setuju katakan amin. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu kerjakan dalam kerendahan hati, dalam situasi apapun, dengar, kamu dan saya sedang mempermuliakan Dia, sedang meninggikan Dia, Raja di atas segala raja.